Hai semuanya, apa kabar? Hai, lagi pada ngapain? Udah pada makan siang belum sih? Hai. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol bareng Kak Sandra Dewi. Pasti udah sering lihat dong kalau Kak Sandra ini emang udah sering banget konsumsi real food juga gitu kan. Nah, kali ini tuh kita pengen tahu perjalanannya Kak Sandra dalam meniti karir sampai sekarang tuh gimana sih ceritanya gitu. Kita tunggu yang lainnya join dulu ya, baru kita invite Kak Sandranya. Sambil kita tunggu Kak Sandranya, kita sambil ngobrol-ngobrol yuk. Oh iya, Real Food Fam di sini hari ini kita tetap mau bagi-bagi hadiah. Kita ada merchandise menarik nih dari Real Food. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal drop pertanyaan untuk Kak Sandra hari ini di question box yang ada di bawah. Jadi di sebelah kolom komen itu ada kayak question box gitu. Kalian bisa drop question kalian di situ. Nanti 3 pertanyaan terbaik akan dipilih dan mendapatkan merchandise eksklusif dari Real Food. Gitu. Coba kita lihat Kassandranya apakah sudah bersama kita? Oh iya, aku mau nanya dong, teman-teman Real Food Farm di sini masih ada yang main Twitter nggak sih? Kalau ada yang main Twitter, jangan lupa dong di follow Twitternya Real Food di @realfood_id gitu. Buat yang kalau misalkan malam-malam nggak bisa tidur, biasanya kan scroll-scroll Twitter tuh. Nah, kalian bisa dong ramein Twitternya Real Food. Tuh masih Kak dari Nuralifa28 Wulan. Ayo dong pada follow dong, follow Twitter Real Food ya. Siapa tahu kan ntar kalau misalkan banyak kita bisa ngadain kuis dadakan gitu di Twitter, nggak tahu juga kan. Daripada ketinggalan mendingan follow sekarang. Nah, ini udah beberapa pertanyaan masuk ke question box kita. Untuk yang belum, boleh langsung dikasih pertanyaannya untuk Cassandra karena hari ini kita masih akan bagi-bagi giveaway. 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan merchandise dari Real Food. Sudah aku follow Kak, siap. Thank you. Nah, pertanyaannya ditaruhnya di ini ya, di question box ya. Kalau di komen takutnya kan banyak tuh, nanti takutnya ketimpa-ketimpa aku nggak bisa baca gitu. Sambil kita tunggu Cassandra, ada yang mau tanya-tanya kah seputar Real Food? Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Nah, Cassandranya udah dateng. Langsung kita invite. Hap. Hai Ron. Halo Kak. Apa Hai. kabar Kak? Baik, baik, baik. Apa kabar? Baik juga. Cassandra boleh sapa dulu nggak Real Food Fam yang dari tadi nungguin kakak? Hai Real Food Fam. Selamat siang. Halo. Cassandra, thank you Ah, ya udah ngeluangin waktu untuk mau ngobrol-ngobrol bareng kita siang ini. Kita sama-sama. sambil nemenin Real Food Fam yang lagi lunch time kali ya. Betul. Ya, kalau udah pada kerja ya, udah lunch time. Kalau yang Mm-mm. masih di rumah aja, lunch time juga ya.
Iya benar 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 benar. Kak Sandra sendiri di Ah, new normal ini udah mulai keluar-keluar belum sih, Kak? Kalau aku kebetulan memilih untuk tetap stay di rumah aja. Jadi paling kita udah 4 bulan sih ya, udah 4 bulan di rumah aja. Hampir 4 bulan kan dari bulan Maret kan, hampir 4 bulan di rumah aja. Dan kebetulan aku syutingnya tuh semuanya bisa di rumah. Jadi kayak semua lampu, kamera itu kita bawa masuk ke rumah, tapi nggak ada kru sama sekali. Jadi semua ngedirect, director, kemudian semuanya itu melewat virtual, melewat Skype gitu. Tapi barang-barang syutingnya bisa masuk ke dalam rumah. Karena aku kan punya bayi, punya anak, kayak anak ini dua, satunya umur 2 tahun, satu 9 bulan. Jadi resikonya tuh ya besar untuk anak-anak kalau aku keluar-keluar. Jadi aku masih work from home kalau bisa. Dan selama ini sih aku masih di rumah aja gitu. Paling sekarang udah boleh nih fasilitas digunakan di perumahan, tapi itu booking 1 hari 1 keluarga, nggak boleh 2 keluarga gitu. Jadi Oh, ya kita oke. sih masih tetap pengen pengen menjaga aja gitu karena kan keadaan ini walaupun new normal tapi keadaan di negara ini masih masih banyak banget yang terkena virus, masih naik terus angkanya. Jadi kita berusaha untuk meredam semampu kita lah sebagai warga negara yang baik gitu. Iya Terus benar sendiri benar gimana? benar. Aku juga masih masih di rumah sih Kak. Kebetulan belum masuk Iya, kantor gitu. Kita sih iya, kalau misalkan di Refood baru masuknya nanti tanggal 6 Juli kita baru masuk. Tapi tentunya ada protokol-protokolnya juga sih Kak. Kita harus betul. tes dulu ya kan, harus kayak Iya, mesti pakai masker. Terus kemarin iya. sempat ngobrol juga sama Kak Tika, aku agak keidean sih kayak pakai face shield gitu. Iya, karena memang kalau kalau kita yang mau nggak mau harus kerja di luar ya terpaksa harus keluar ya. Tapi memang bisa Iya dicegah benar. dengan cara jaga jarak, pakai face shield, pakai masker gitu kan. Nah. Benar, 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 benar. Cassandra, sebelum ngobrol Hmm, lebih jauh, setiap yang ya. kita undang di Chit Chat bareng Real Food akan menjawab Hmm, 12 real question. oke. Jadi, peraturannya adalah jawab cepat, nggak boleh mikir. Aduh, oke. Sudah siap, Kak? Oke, siap. Yang pertama, Mm-mm. celana jeans atau rok? Jeans, Oke. Jepang atau Australia? Jepang, Jepang. Mickey Mouse atau Minnie Mouse? Minnie Mouse, Terus, keluar nggak make upan atau keluar nggak catokan? keluar makeupan. Oke, baik. Selanjutnya, jadi artis atau jadi businesswoman? Bisnis Businesswoman, oke. Selanjutnya, red lipstick atau nude lipstick? nude lipstick. Nude lipstick, oke. Selanjutnya, Mm-mm. pilih kemeja atau kaos, Kak? Kaos dong. Kaos. Mie goreng atau nasi goreng? Mie goreng. Wow, Makanan yakin banget kesukaan mie jawabnya ya. goreng. Yakin banget, gile. Makanan kesukaan mie goreng. The best in the world. The best. Terus, Kak, mascara atau eyelash extension? Maskara, aku nggak pernah extension. Nggak pernah eyelash extension, oke. Terus, punya anak banyak atau mau punya schedule keluar kota yang banyak? Aduh. Aduh. Schedule keluar kota yang banyak. Oke, berarti anaknya cukup 2 ya? Cukup dua, aduh. 2 anak aja udah sibuk banget setiap hari mikirin anak Kamis ini mau ngapain. Terus doa aja sekarang tuh udah panjang banget. Punya 2 anak aja tuh doa udah panjang banget. Karena semakin banyak anak, semakin banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai orang tua gitu. Maksudnya nggak Bener, gampang bener, untuk, bener. nanti aku cerita deh. Nggak gampang lah kalau punya anak tuh banyak gitu. Orang zaman dulu hebat banget. Doanya udah semalam suntuk ya, padahal anaknya baru 2. Iya, anaknya 2, bayangin kalau anaknya banyak bisa subuh baru tidur. Terus Kak, pertanyaan yang terakhir. Hmm. Royal Wellness atau Forever Young Plus? Forever yang plus untuk di usia saya seperti sekarang ini. Yeay, kakak sudah berhasil Aduh. menyelesaikan 12 Oke. skill question.
kalian. Paling Kak, susah aku yang mau anak banyak atau keluar kota banyak. Karena keluar kota kan capek banget ya. Umuran aku ini tuh kayak, aduh udah males ninggalin anak kalau keluar kota. Kalau zaman masih single tuh beda banget. Kalau masih single tuh keluar kota tuh kayak kayak merem melek tuh saya keluar kota tuh pokoknya setiap seminggu itu paling 2 3 kali keluar kota kalau masih single. Kalau udah punya anak tuh karena kan masih ASI, masih pompa di hmm. pesawat, pompa di mobil jemputan, pompa di hotel, pompa lagi kerja, pompa ASI ya, pompa ASI. Jadi untuk keluar kota tuh capek banget. Terus kan ninggalin anak, harus ada yang jagain, ada orang tua yang jagain. Jadi tapi punya anak pun tuh jauh lebih repot sih. Maksudnya enak, punya anak happy. Cuma tanggung jawab sebagai orang tua tuh sangat besar untuk Bener. punya anak, untuk ngurusin anak gitu. Nanti aku cerita deh di perbincangan selanjutnya. Wow, berarti harus ada perbincangan selanjutnya ya, Kak? Iya, kan kamu banyak pertanyaan tuh. Tentu saja. Nih Kak, tadi kan Kakak maksudnya udah cerita nih soal anak. Nah, kalau Iya. misalkan pas di rumah, itu biasanya Kakak Hmm, ngapain aja sih sama anak-anak? Maksudnya apalagi kemarin tuh sempet, apa namanya, kita kan sempet karantin berapa lama gitu kan. ya. Hmm. Berapa lama Oke, nggak kemana-mana gitu. Biasanya ngapain tuh biar namanya anak-anak pasti bosan kan Kak? Gitu. betul. Jadi anak-anak aku ini adalah anak-anak yang suka banget namanya keluar dari rumah gitu. Jadi apalagi anakku yang pertama ini udah 2,5 tahun ya, dia 30 bulan 2,5 tahun. Dari kecil sampai umur 2 tahun kan kita baru mulai karantina itu Maret ya, 2 tahun dia 2 tahun. Itu dia tiap hari keluar dari rumah sekolah dari jam 8 sampai jam 12 sekolah, tidur siang, bangun tidur siang, makan, dia langsung keluar. Tiap hari tuh pergi ke mall, berenang, naik sepeda, kemudian ke taman, ke playground, main outdoor. Dia sukanya outdoor, keluar dari rumah gitu. Study tuh kalau udah pulang ke rumah, udah belajar, udah makan itu baru study. Tapi kalau misalnya sehari-hari dia kerjanya tiap hari mikir dia mau kemana, main apa. Nah, kamu bayangkan udah dari lahir sampai 2 tahun dia seperti itu, kemudian dia punya adik, dia jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi akhirnya sejak pandemi dia nggak bisa kemana-mana, akhirnya aku putar otak gitu untuk ngasih banyak mainan, sewa mainan, beli mainan. Dia suka basket, beli ring mainan supaya dia setiap hari bisa shoot gitu kan, bisa main bola, basket gitu. Kemudian sekolah online. Tiap hari tuh permainannya kita apa Ganti-ganti terus kasih ya. ini loh, hari ini ganti-ganti, hari ini apa, besok apa. Terus untungnya aku ada kolam renang jadi bisa berenang juga, bisa renang, masih bisa naik sepeda di parkiran rumah, naik sepeda pun di parkiran rumah gitu. Nah sekarang untungnya selama 3 bulan itu kita kayak gitu, setiap hari kita jadwalin apa-apa-apa. Dan setiap bulan aku jadwalin dia, misalnya kemarin minum susu nggak pakai botol, minum susu pakai gelas, pakai sedotan gitu. Kemudian yang kecil juga, oh bulan ini harus bisa ngerangkak, bulan ini merayap, bulan ini rembetan, bulan ini berdiri. Setiap bulan aku tetap kasih tugas buat mereka untuk tumbuh kembangnya apa bulan ini gitu. Nah, sekarang ini ada good newsnya, mulai bulan ini tuh fasilitas di perumahan ini bisa digunakan, tapi satu hari satu keluarga. Jadi nggak boleh Oke. ketemu sama keluarga yang lain. Jadi mereka satu hari satu keluarga, kita selesai main, besok baru boleh main karena mereka harus bersihin, semprot Bersihin. desinfektan. Nah itu sih, ya itu mendingan lah buat aku karena kasihan banget sama anak-anak ini yang harusnya bersosialisasi, tapi mereka nggak pernah ketemu orang sekarang. Jadi akhirnya yang paling susah adalah menjelaskan kalau ada orang jangan deket-deket ya itu kan kayak gimana ya, bukannya anak-anak harus diajarkan bisa bersosialisasi, tapi sekarang kita malah kayak kalau ada orang kita nggak boleh masuk gitu. Jadi ya itu apa ya, tricky, apalagi anakku baru 2 tahun, 2 tahun dan 9 bulan, tapi untungnya semua bisa disiasati. Makanya untuk menjadi ibu itu banyak banget yang harus dipikirkan, nggak cuman pekerjaan ya, nggak cuman bisnis, foto, syuting, tapi anak-anak sih yang aku tuh sampai punya buku khusus untuk anak-anak. Jadi kayak bulan ini apa, bulan depan apa, hari ini Progresnya apa, masing-masing besok ya. apa. Iya,
progresnya masing-masing, kemudian plan aku setiap hari tuh ngapain gitu loh. Kalau aku lagi kerja, anak-anak aku ngapain, kalau aku lagi nggak kerja, anak-anak aku ngapain. Nah, tapi aku juga membiasakan kalau tidur dan susu itu harus sama aku gitu. Hmm. Jadi walaupun mereka kadang-kadang kayak aku work from home, mereka tiba-tiba misalnya harus main, aku tinggal sebentar, tapi kalau susu sama tidur harus sama aku. Dan aku kalau misalnya pegang handphone itu ketika aku pompa ASI. Jadi me time-nya aku kalau aku lagi pompa ASI itu main handphone, tapi kalau aku nggak lagi pompa ASI aku nggak pakai handphone. Jadi bisa in touch terus sama anak-anak. Bayangin kalau anaknya banyak. Tapi ini aku ya, mungkin orang lain suka anaknya banyak, tapi kalau aku cukuplah gitu. Cukuplah 2 anak, cukup. Tapi Mengikuti dulu Kak, Rafa program waktu pemerintah. waktu waktu awal-awal punya adik sempat ada kayak rasa jealousy gitu nggak sih? Nah, awal sih kalau awal dia malah nggak ada jelasnya sama sekali. Oh, ini adik sayang sayang disayang sayang. Nah, sekarang baru kelihatan kalau dia juga need attention gitu. Karena kalau dulu kan dia Hmm. cuma sayang sayang sayang. Nah, seiring adiknya besar, udah mulai gede, adiknya juga gede juga, dia mulai ngerasa semua orang kok sekarang adik 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 adik. Biasa kan Hmm. Rafa 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 Rafa, sekarang Mika Mika Mika. Jadi kita harus adil sih. Jadi kalau kita solakin Mika, kita harus solakin Rafa juga. Jadi dua-duanya kita harus Rafa, Rafa, Mika, Mika. Jadi saya, ibunya, bapaknya, keluarga juga saya ingatkan untuk adil karena gimana pun anak yang paling besar ini, yang sulung, ini terbiasa kan kita perhatikan. Tiba-tiba ada orang lain yang harus dia sayang juga, yang harus kita sayang juga. Jadi kita harus adil, jangan sampai dia merasa dia nggak diperhatikan lagi gitu. Jadi Hmm. makanya aku bilang aku tuh sekarang memang ini pilihan hidup ya. Maksudnya jarak mereka tuh cuma 1 tahun. Jarak mereka cuma 1 tahun, 1 tahun setengah. Jadi aku harus benar-benar memikirkan resiko-resiko yang ada gitu. Iya, iya, iya. Tapi Kak, waktu misalkan pas dulu hamil Rafa dan Mika tuh ada Hmm. perbedaan nggak sih? Maksudnya dalam waktu hamilnya, misalkan kayak yang pertama mungkin lebih enek kah? Atau yang kedua lebih santai gitu? Nah, oke. Okay. Pas hamil Rafa itu aku muntah sehari 15 kali itu sama 3 bulan. Dari pertama Serius? hamil sampai kandungan 3 bulan. Iya, tapi habis itu udah habis 3 bulan ke atas masa kandungannya aku tuh tiap hari ketawa terus tiap hari keluar dari rumah. Nah makanya pas Rafa lahir anaknya persis seperti itu, tiap hari minta keluar dari rumah, tiap hari ketawa, nggak ada yang receh juga seperti aku hamil. Nah Mika itu hamilnya tuh kayak nggak berasa hamil sama sekali. Jadi kadang-kadang aku lupa aku lagi hamil karena nggak ada mual, nggak ada muntah, nggak ada apa ya, nggak ada rasa apa-apa. Cuma aku lebih sibuk ngurusin Rafa. Merasa bersalah juga ada karena anak baru 1 tahun, aku udah hamil lagi gitu. Jadi dan akhirnya Mika juga anaknya lebih cool. Mika anaknya lebih cool karena waktu aku hamil sama dia tuh aku anteng-anteng aja, diem, nggak terlalu banyak ngomong, kemudian banyak ngurusin Rafa aja sih gitu. Jadi anaknya juga, jadi sekarang karakternya beda banget, sama persis sama seperti aku hamil dulu gitu. Rafa, wah pecicilan banget, aktif, Mika aktif tapi lebih kalem aja anaknya. Dan pas hamil pun Mika lebih anteng sih, kalau Rafa lebih nggak bisa diem aku. Dan anaknya keluarnya persis kayak begitu, persis. Kalau Rafa pas hamil aku kalau di rumah pusing, mau muntah. Oh, Jadi oke. akhirnya aku keluar setiap hari di mall buka sampai mall tutup dan kerja juga masih syuting. Jadi Hmm. persamaan keduanya adalah aku tetap syuting sampai hampir lahiran gitu. Wow. Tapi dulu waktu hamil Rafa atau hamil Mika ada ngidam yang aneh-aneh gitu nggak sih Kak? Kalau hamil Rafa itu apa ya aku ngidamnya ya? Makanan-makanan yang jalanan gitu sih kayaknya, yang street food gitu. Street food gitu ya? Oh. Iya, yang gerobak gitu. Kalau Mika aku karbo, sukanya karbo. Hmm. Makanya waktu hamil Mika aku jauh lebih gendut, jauh lebih naik gitu. Tapi eh makanan sih aku makan apa aja ya, aku makan apa. Cuma memang waktu hamil tuh kayak minum apa chicken broth, kuah ayam, kemudian
sarang burung, real food ya, real food aku makan tuh dari hamil Rafa sampai hamil Mika sampai sekarang ini aku tuh minum real food karena sarang burung tuh bagus banget untuk janin dan ibu hamil gitu. Dan untuk menyusui sekarang pun aku tetap mengkonsumsi real food kayak real food, chicken broth, kemudian vitamin juga diminum. Mm-mm. Tapi kalau misalkan konsumsi sarang burung sendiri, itu Mm-mm. maksudnya Kak Sandra dari dulu udah konsumsi sarang Iya, burung atau kan? Pasti udah konsumsi. iya, iya. Sebenarnya tuh dari zaman dulu kita sudah mengkonsumsi sarang burung. Jadi dari turun Hmm. temurun dari kakek nenek itu kita sudah sering banget disuruh dan ditanamkan di otak ini kalau sarang burung itu bagus banget untuk kesehatan, apalagi buat kulit, rambut gitu ya. Tapi kan memang susah banget zaman dulu didapat gitu. Karena zaman dulu itu untuk beli sarang burung tuh kita masih memilih yang terbaik, dimasak juga ribet kan, masih beli susah, udah dapatinnya susah, masakinnya juga ribet gitu. Nah, zaman dulu tuh masih ada orang tua, masih ada kakek nenek yang bisa masakin aku. Tapi ketika aku udah rumah tangga, aduh aku kan belum bisa masak ya, aku belum bisa masak terus masih masak-masak kayak gitu, aku juga bingung. Sedangkan katanya lagi hamil menyusui itu bagus banget minum Hmm. sarang burung gitu. Bayangin dari kecil aja udah minum, apalagi pas lagi hamil punya anak menyusui. Jadi itu aku pas kenalin foto dari sahabat aku Ivon, kemudian dia bilang kan ini tuh ada sarang burung, aku tuh konsumsi ini katanya, kamu nggak perlu repot-repot lagi masak, harus pakai gula batu lah apa segala macam lah orang zaman dulu kan. Aku bilang oh ya iya ini ekstraknya. Oh, aku seneng banget karena aku menemukan akhirnya sarang burung yang siap diminum tanpa ribet gitu, dan kemasannya juga luar biasa banget menurutnya, packagingnya bagus, kemudian apa tinggal diminum, tinggal tinggal dibuka udah tinggal tinggal minum aja gitu. Jadi aku merasa aduh gila, aku bilang sama suamiku ini tuh oke banget karena kan kita kebiasaan minum sarang burung, dan akhirnya aku sama suamiku nih beli real food untuk dibagi-bagiin sama keluarga, relasi, kita beli banyak untuk dibagi-bagiin ke orang-orang supaya orang-orang juga tahu ini sekarang ada apa sarang burung yang siap diminum, dan ini kan untuk kesehatan kita, apalagi di masa pandemi seperti ini orang bilang kan kalau imun tubuh, kesehatan tubuh itu bagus banget minum sarang burung. Nah, akhirnya kita kemarin beli banyak untuk kita bagi-bagikan ke relasi, keluarga, dan teman-teman karena memang penting banget untuk menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini gitu. Hmm. Kalau Kak Sandra sendiri, maksudnya dari sebelum konsumsi real food, maksudnya kan tadi Kak Hmm. Sandra juga sempat cerita, udah konsumsi real food Ya, juga udah lama, udah cukup ya. lama. Itu ada Hmm. perbedaannya nggak sih Kak sebelum konsumsi dan sekarang gitu? Oh iya dong. Kalau dulu kan orang tuh takutnya kalau punya anak, kemudian melahirkan, terus ASI ya. Sebenarnya kenapa semua cewek tuh ketakutannya ketika melahirkan, pasti kan berat badan bertambah. Kemudian kenapa bilang cewek kalau habis ngelahirin kok kelihatan tua ya gitu. Atau Hmm. nggak segar itu sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi karena saya itu sudah hampir 2 tahun 3 tahun ini tidak tidur panjang karena kan menyusui. Hmm. Anak itu, bayi itu masih bangun 3 jam 2 jam sekali untuk menyusui, tengah malam sampai pagi sampai subuh gitu masih menyusui. Jadi akhirnya kita begadang. Jadi selama 3 tahun ini saya 2 anak, ASI tuh nonstop. Itu yang bikin kita capek, kurang tidur, loyo, kemudian nggak cantik, nggak segar. Nah, Hmm. orang bilang kok kamu kayaknya anak satu, anak dua, ASI loh ya. ASI itu 2 jam sekali. ASI itu 2 jam sekali, bayangin. Kok masih bisa seger, masih bisa cantik, padahal kan kurang tidur gitu kan. Aku bilang ya, aku minum sarang burung gitu. Jadi memang gimana pun keadaannya, kita harus tetap berusaha bahagia dan sehat dan juga cantik. Karena menurut aku, kalau aku merasa cantik, merasa sehat, aku lebih bahagia. Dengan ibu yang bahagia, pasti juga akan ada anak-anak yang bahagia dan keluarga yang bahagia. Aku pengen keluargaku, suamiku, dan anak-anakku happy ngeliat ibunya happy. Ibunya happy gimana? Dengan apa? Dengan merasa cantik, merasa sehat gitu. Karena aku nggak mau sakit, dan aku nggak boleh sakit karena aku nih ibu yang harus memastikan anaknya besok makan apa, anaknya sehari 3 kali Hmm. makan apa, anaknya susunya gimana. Kalau aku sakit
susunya Mika gimana, asinya Mika gimana. Rafa juga kadang-kadang masih minum asi. Jadi suami juga harus diurusin. Jadi ngurusin suami dan anak-anak ini, ibu tuh perannya penting banget. Jadi ibu tuh harus sehat untuk bikin suami dan anak-anak yang sehat, keluarga yang sehat, harus ada ibu yang sehat. Makanya aku selalu mengkonsumsi real food gitu. Dan itu memang kebiasaan aku dari kecil sampai sekarang ini gitu. Wow, jadi emang tadi seperti yang Cassandra bilang, kuncinya adalah Hmm, kalau misalkan keluarga yang mau sehat itu dari ibunya dulu ya, karena itu penting ya untuk ngurusin betul, semuanya gitu kan Kak ya. betul. Bukan cuma Heeh. bukan cuma doain ya, ibu tuh bukan cuma doain suami dan anak-anak, tapi juga ngurusin gitu. Yes. Anak-anak itu terlihat sehat, terlihat pintar, terlihat luar biasa di mata orang lain. Kadang-kadang orang lihat, "Oh, anaknya kok bisa sih kelihatan sehat terus gitu." Maksudnya sehat terus anaknya, pakai baju juga rapi, terawat banget, nggak berantakan. Iya, karena ibunya sehat juga. Jadi penting banget kita menjaga diri kita juga. Jangan sampai kitanya nggak bisa ngurusin diri sendiri, anak kita juga nggak akan terurus gitu. Karena kalau kita happy, kita juga pasti ngurus anak juga happy gitu. Jadi kalau aku sih, aku nggak mau sakit, nggak mau apa, nggak mau terpuruk lah, karena aku pengen kasih ASI yang berkualitas buat anak-anakku. Apalagi zaman sekarang ini ya, kitanya sehat, ASInya juga sehat, bergizi, anak-anak juga sehat gitu, imunnya juga baik gitu. Benar, 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 benar. Tapi jangan lupa tadi Mm-mm. yang kayak Cassandra bilang, mungkin kita juga butuh me time ya. Maksudnya kan di Betul. sela-sela Iya, kegiatan yang betul. padat ya kan. Betul, betul. Kalau aku sih me time-nya tuh pas pompa ASI. Jadi selain menyusui, menyusui langsung anak, aku juga pompa ASI. Jadi setelah menyusui itu harus dipompa. Nah, pas pompa kan sendirian di kamar. Ya udah me time, belanja online gitu, terus mikirin makan apa habis ini. Jadi me time tuh pas, kalau aku sih pas pompa ASI, ketika 2 jam, 2-3 jam sekali gitu pompa. Hmm. Nonton Oke. drakor gitu. Nonton Lihat cowok-cowok drakor, ganteng, baik. lihat cewek-cewek cakep. Langsung seger ya. Langsung seger gitu, aduh, kayak ya ampun, lupa diri anak dua. Kalau apalagi kalau cowok-cowok ganteng di drakor, ya lupa anak udah dua gitu. Apalagi lihat cewek-cewek Korea, mukanya kok bisa kenyal-kenyal gitu, cantik banget gitu, karena kok bisa ya gitu. Punya dua anak bukan halangan untuk kita jadi apa, nggak apa ya, kayak nggak merawat diri gitu. Kita harus tetap merawat diri, harus tetap cantik. Maksudnya orang-orang Korea kan 50 tahun, 40 tahun, aku lihat di apa, drama Korea yang kemarin yang bagus banget, World of Marriage, itu 50 tahun tapi mukanya masih kenceng banget dan cantik banget. Kita Bener, juga bisa bener, begitu bener, kalau kita bener. merawat diri gitu kan. Heeh. Bener, bener, bener. Iya. Cassandra, ngomong-ngomong dari tadi, Heeh. Real Food Fam udah banyak pertanyaan nih. Oh ya, aku juga lupa kasih tahu Ya. kakak. Jadi hari ini kita mau bagi-bagi giveaway, Mm. Kak. Caranya itu adalah Oh, oke. Real Food Fam yang lagi nonton, kasih Heeh. pertanyaan ke Cassandra. Nanti 3 pertanyaan Mhm. terbaik akan dapat merchandise dari Real Food. Nah, ini coba kita buka ya, Kak. Oke. Oke. Beberapa pertanyaan dari Real Food Farm. Ini Kak, yang pertama coba ya kita buka. Nih, Hap, dari Denny Febriani. Ci, Mhm. tips meniti karir dengan dulu waktu kuliah gimana Ci, dan bagi waktunya gimana katanya Kak. Oke, kalau aku meniti karir sih bener-bener cuman bawa 2 tas, buku, sama baju ke Jakarta dengan tabungan secukupnya. Kalau aku sih nggak pernah berhenti berjuang dan menyerah. Aku beneran berdoa dan berusaha gitu. Berdoa dan berusaha Hmm. tuh orang laborat aku banget. Jadi butuh bertahun-tahun aku untuk melatih mental aku sebagai seorang apa, perantauan. Aku datang dari Bangka ke Jakarta, aku belajar serajin-rajinnya melakukan pekerjaan apa di kuliah, kemudian aku juga sambil kerja juga, dan itu aku lakukan dengan sepenuh hati, dengan tujuan aku pengen banggain orang tua. Aku pengen balas budi orang tua dengan menjadi anak yang baik gitu, dan menjadi anak yang sukses. Kalau orang lain nanti bisa sukses, aku juga bisa sukses, dan itu nggak gampang memang. Hmm. Karena ketika aku capek, aku ingat banget aku pertama-tama syuting tuh aku nggak punya supir, aku stripping, aku tuh benar-benar capek banget, cuma tidur berapa jam doang di sofa, tuh aku mesti jalan lagi nyetir sendiri, dan aku nggak tahu kota Jakarta, aku mesti lihat peta.
aku masih ngeliat peta, itu masih pakai, belum ada GPS ya, maksudnya masih pakai peta, masih buka peta kota Jakarta. Tempat syuting kan yang di kayak pelosok-pelosok gitu kan, capek capek banget, nggak tahu jalan, kemudian mobil juga waktu itu beli dengan kredit tuh, masih kredit tuh dengan owner sendiri. Jadi aku tuh bener-bener uang seadanya, aku mampunya seberapa ya, aku cuman hidup dengan kayak gitu aja. Aku nggak pernah merepotkan orang tua, aku nggak pernah merepotkan orang lain, aku nggak punya uang, ya udah aku nggak ada apa-apa. Jadi aku makan semampunya, kemudian apa, beli baju semampunya. Jadi aku nggak pernah maksa harus punya ini nggak. Aku cuma pengen orang tuaku tuh bangga, orang tua, karena aku bilang ke orang tuaku, aku mau merantau dengan tujuan bikin mereka bangga dan sukses. Aku pengen jadi anak yang membanggakan orang tua dan hidup benar. Jadi intinya kalau aku sayang sama orang tuaku, aku pengen bikin mereka bahagia. Aku pengen bikin mereka tidak menyesal pernah melahirkan aku, membesarkan aku gitu. Aku pengen pengen mereka merasa senang lah. Tujuan hidup aku tuh dulu cuman membahagiakan orang tua dan membanggakan orang tua doang sih. Jadi ketika aku capek, aku mikir ada orang tua yang harus aku pikirin. Ada orang tua yang pengen aku bikin mereka bahagia dan bangga. Aku pengen aja mereka bangga ketika menceritakan anaknya, maksudnya anaknya merantau, anaknya tumbuh baik, anaknya bisa bekerja dengan baik. Aku tuh sebenarnya sukses bonus dari Tuhan sebenarnya ya, sukses bonus dari Tuhan. Tapi yang aku lakukan adalah bekerja keras, membuktikan ke orang tua aku kalau mereka tuh mendidik aku sudah sangat benar, dan aku pengen balas budi ke orang tua. Sebenarnya dengan menghasilkan uang pun, dengan bekerja, aku tuh pengen balas budi aja. Jadi sebenarnya bonusnya itu sukses gitu. Dan aku juga ngerasa, oh, maksudnya puji Tuhan, Tuhan kasih aku kesuksesan yang luar biasa, jadi aku bisa membahagiakan orang lain. Tapi sebenarnya itu semua bonus. Yang penting aku menjadi anak yang baik dan aku bekerja keras untuk bahagiain orang tua gitu. Setelah menikah, ya aku tetap tetap tujuanku adalah sekarang anak, suami, orang tua tetap. Jadi hidup aku memang buat mereka, buat keluarga gitu. Kalau Wow. gagal, tadi dia bilang kalau gagal mah sering banget ya. Aku tuh nggak pernah lolos casting sampai, jadi aku tuh 10 tahun Masa sih casting nggak pernah Cassandra dapat, secantik ini nggak nggak lolos pernah. casting? Aku nggak pernah lolos casting selama bertahun-tahun, dari kuliah sampai lolos kuliah, sampai akhirnya aku main film Cookie Express. Dari main film itu baru tuh nggak pakai Terbuka. casting, semuanya brand menawarkan diri untuk menjadikan aku brand ambassador sampai hari ini. Tadinya casting tuh udah kandidat lah, udah udah finalis lah, nggak pernah dapet bertahun-tahun, Masa sih? dari tahun 2001. Iya, dari tahun 2001 sampai 2007, 5-6 tahun tuh aku nggak laku sama sekali. Pokoknya kayak aku kuliah, kerja, kayak part time gitu. Kemudian aku ikut casting tuh nggak pernah dapet. Jadi kayak gila, 7 tahun casting tiap hari nggak pernah dapet. Bayangin. Gila. Dulu kakak inget Dan gak tapi sinetron apa atau job pertama apa yang kakak akhirnya gue dapet nih gitu? itu Cookie Express, jadi aku ikut Cosmopolitan Fun Fearless Female. Jadi di situ ada ada jurinya Nia Dinata, Dimas Jai, banyak lah ya. Terus mereka bilang, kan aku akhirnya menang, terus mereka tanya, kamu mau casting nggak? Aku bilang, astaga, 7 tahun gue casting nggak pernah dapet. Akhirnya aku memenangkan kompetisi itu, disuruh casting film, dan akhirnya aku main film Cookie Express. Cookie Express yang pertama, kemudian abis itu aku selesai syuting Cookie Express, filmnya bagus, kemudian aku ditawarin sinetron. Nah dari situ baru boom gitu. Tadinya tuh gak pernah dapat casting sama sekali. Bayangin 7 tahun setiap hari, 365 hari kali 7 tahun berapa? Wow, Berapa? gila sih. 1600 hari lah aku hidup nggak pernah dapat casting. Maksudnya ya gagal tuh udah biasa, gagal tuh makanan sehari-hari gitu. Dan sampai detik ini pun hidup tuh menurut aku sempurna itu cuma kelihatannya doang gitu. Karena untuk sekarang pun mungkin kalau orang lihat, oh udah enak, udah ini udah itu gitu, sebenarnya nggak juga gitu. Karena kan kalau aku setiap hari ada aja yang aku doain, misalnya Tuhan, semoga anakku perkembangannya baik, merangkaknya bener lah, berdirinya bener lah, kemudian otaknya bagus, organ tubuh anak aja aku sebutin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi Lengkap ya, detail.
Iya, jadi memang tapi dengan ketidaksempurnaan hidup yang kita punya, itu membuat kita jadi orang yang selalu dekat sama Tuhan, selalu berusaha untuk yang terbaik gitu. Misalnya nih, kayak kemarin anakku merangkaknya kurang oke nih, aku ngeliat kakinya masih agak diangkat-angkat gitu. Aku berdoa Tuhan semoga sarafnya baik, tumbuh kembangnya baik. Terus aku intens banget melatih dia untuk merangkak dengan baik, dengan balance. Oh ternyata udah balance sekarang. Jadi sebenarnya ketidaksempurnaan hidup itu tuh membuat kita jauh lebih baik karena kita akan tetap berusaha. Kalau gagal pun kita nggak apa-apa, karena orang yang nggak pernah gagal itu orang yang nggak pernah kecewa tuh bahaya. Karena Iya, hidup iya. itu harus terbiasa dengan kecewa. Kita harus terbiasa dengan kecewa. Dan aku juga bilang sama suamiku, anak-anak kita ini harus dibiasakan pernah merasakan kekecewaan. Karena Hmm. hidup itu nggak selalu enak gitu. Hidup tuh banyak dengan kekecewaan dan kita harus deal with it gitu. Kecewa nggak apa-apa. Kecewa itu nggak apa-apa, tapi Kecewa kecewa itu itu akan normal membuat ya. kita jadi orang yang, iya, kecewa itu normal. Kecewa itu akan membuat kita jauh lebih baik. Karena kita akan berusaha, oh ini nggak bagus, kita bikin jadi lebih bagus. Kita berusaha yang terbaik gitu. Benar, benar, benar. Kalau aku ya. Nih Kak, ada, ya, maksudnya kan kita lagi sharing juga kan, Kak. Iya, heeh. Ini ada yang nanya lagi nih, Kak. Dari Heyland. Resep kakak tetap berjuang gimana di saat keluarga belum bisa modalin sepenuhnya. Tadi kan kakak udah sempat cerita tadi Ya, ngerantau dari Bangka sendirian dengan uang betul. secukupnya gitu. Ya, kebetulan aku tuh suka menabung dari kecil sampai sekarang aku suka menabung. Jadi semua kayak misalnya kan kalau kita tuh kan kalau keturunan Tionghoa itu ada Chinese New Year di mana ada angpao. Uang Hmm. angpao itu aku kumpulin dari kecil sampai besar untuk aku kuliah. Jadi setiap Oh, tahun dari aku kecil dari aku umur 1 tahun sampai aku 16-17 tahun ya lulus kuliah, lulus SMA itu aku kumpulin setiap tahunnya. Jadi aku punya tabungan itu hasil uang angpau itu semua kalau keluarga nenek kakek datang paman datang ngasih angpau ngasih uang gitu ya aku tabung itu yang aku pakai untuk kuliah dan kuliah pun aku ikut waktu itu Koko Cici Jakarta Barat setiap hmm. kali tugas dapat tuh uang 100 ribu aku ingat banget jadi aku rajin banget nih siapa mau kerja saya mau kerja semua ini ditabung dan uang itu ditabung untuk ya aku sehari-hari kemudian beli buku bayar uang sekolah jadi dari kecil aku menabung untuk kuliah gitu karena Hmm. aku pengen jadi orang sukses gitu dan memang kalau aku orangnya kalau aku nggak sanggup aku nggak akan beli kalau aku Hmm. nggak sanggup aku nggak akan lakuin aku orang yang nggak perlu tampil keren kalau aku nggak sanggup kalau gue cuma sanggup beli barang A ya udah gue pakai barang A gue nggak akan beli barang B gitu aku tidak pernah menggunakan uang lebih besar dari pendapatan aku sampai sekarang jadi dari kecil sampai sekarang aku cuma menggunakan apa yang aku sanggup beli apa yang aku sanggup punya aku tidak pernah memaksakan diri aku mesti punya barang A padahal aku nggak sanggup nggak pernah gitu Hmm. justru Hmm. sekarang aja udah punya pendapatan sendiri aku juga ngerasa aku tuh nggak bukannya orang yang suka shopping banget banget gitu enggak gitu tapi karena pekerjaan ada endorsan barang-barang bagus ya udah aku pakai gitu aku tuh nggak pernah membeli barang yang untuk aku sendiri ya beli barang yang berlebihan tuh nggak pernah tapi untuk orang-orang yang aku sayangin kayak anak kayak orang tua sih tinggal sebut mau beli apa aku beliin tapi kalau aku biasa aja gitu kalau gue butuh baru gue beli kalau nggak butuh aku nggak beli nah kebanyakan barang-barang yang aku punya pun itu karena endorsan gitu karena produk-produk yang harus aku iklanin promosin brand ambassador gitu jadi bukan yang suka belanja banget tuh enggak karena dari dulu aku memang berjuang sendiri kemudian aku menanamkan sama diri aku kalau lu nggak sanggup Benar, jangan benar, pakai benar, barang-barang benar. yang lu nggak perlu Benar. kita menunjukkan ke orang aku sanggup ini nggak perlu gitu jadi aku memang tipe yang hemat dari dulu. Mungkin ini juga bisa buat pelajaran juga ya untuk Real Food Fam. Maksudnya kita apa namanya bergayalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu kan, Kak. Betul, apalagi kan zaman sekarang tuh zamannya sosial media semua orang pengen kelihatan baik semua orang pengen Iya, kelihatan wah padahal mungkin kadang-kadang belum cukup gitu sebenarnya ya penampilan bagus kalau bersih aja dan sehat kesehatan tuh segalanya kalau mau tampil baik ya bersih dan sehat aja jadi nggak perlu berlebihan sih menurut aku karena
Aku takutnya di zaman sekarang ini orang-orang pengen kelihatan oke di Instagram, di sosial media, tapi sebenarnya ya ya belum sanggup gitu. Atau Nggak perlu. bahkan mungkin dia menghalalkan segala cara, kan kita nggak tahu juga. Betul, betul. Nggak, itu nggak perlu sih. Yang penting hidup tuh sehat. Karena kalau aku sih sekarang tuh yang penting sehat aja deh. Apalagi dalam keadaan pandemi sekarang seperti sekarang ini, yang penting hidup sehat tuh udah anugerah banget dari Tuhan buat kita bisa hidup sehat gitu. Benar, benar, benar. Kak Sandra, ini kita coba buka Nah, pertanyaan berikutnya ya. ya. Ini ada Hmm. dari Vita Revita. Hmm. Bagaimana cara membagi waktu untuk karir dan keluarga? Kak Sandra sekarang masih syuting-syutingan nggak sih, Kak? Masih, Masih, kan? masih di rumah tapi ya. Jadi memang aku Mm-mm. kan punya ada syutingnya, ada program TV juga, properti, kemudian aku juga ada bisnis-bisnis yang aku pegang, yang aku kelola. Nah, ketika aku single, aku 24 jam kerja bisa. Aku tuh Mm-mm. dulu syuting cuma pulang ke rumah buat mandi dan makan, kemudian aku berangkat lagi syuting. Senin sampai Minggu. Aku hampir 20 tahun syuting kayak gitu. Jadi aku sudah menghabiskan masa-masa muda dengan bekerja keras, pulang ke rumah buat mandi makan doang. Orang ke mall, aku inget banget cewek-cewek ke mall keluar dari salon, aku tuh di hutan lagi syuting gitu, sama nyamuk ya, sama asap dari bakaran sampah gitu. Aku inget banget masa-masa aku mudanya tuh kayak gitu gitu. Aku banyak hidup di lokasi syuting. Tapi ketika sudah menikah dan berkeluarga itu beda. Jadi sekarang tuh prioritas aku tuh keluarga dan anak-anak, karena menurut aku perkembangan anak-anak itu nggak bisa dimundurkan, nggak bisa balik lagi. Jadi aku lebih fokus ke tumbuh kembang anak-anak, suami dan keluarga. Tapi aku tetap harus punya me time, yaitu me time aku tuh syuting dan Mm-mm. bisnis gitu. Karena gimana pun aku harus menjadi sosok seorang ibu yang independen juga. Aku pengen jadi sosok seorang ibu yang bisa anak-anakku dan suamiku banggakan. Jadi selain di rumah ngurusin anak-anak, aku juga punya bisnis dan punya karir sendiri. Karir yang nggak mungkin aku tinggalkan gitu aja gitu, karena aku udah puluhan tahun meniti karir ini selama ini. Jadi eh, aku kerja iya, tapi ngurus anak iya. Waktunya, karena kan sekarang aku punya manajer dan aku kan udah bukan orang, aku bukan anak baru kemarin sore ya, aku udah hampir Iya. 20 tahun bekerja di dunia entertainment ini. Jadi aku bisa bilang, misalnya Senin sampai Minggu, aku cuma mau kerja 3 hari. Hmm. Gitu. Aku cuma mau kerja 3 hari dan itu pun aku nggak mau pulang terlalu malam misalnya. Jadi aku nggak full Senin sampai Minggu kayak dulu, cuman kerja 3 hari. Apalagi dari pandemi sekarang ini, aku syuting di rumah. Dan syuting di rumah aku means aku ada waktu untuk lihat anak-anak gitu. Kemudian masih ngurusin anak-anak. Karena gimana pun kalau anak dekat sama kita tuh bahagia banget. Soalnya kalau terlalu sibuk, anak nanti lupa sama orang tuanya. Waduh, itu perasaan paling menyedihkan yang bisa dirasakan oleh seorang ibu ya. Jadi Benar. Heeh, anak-anak udah gede nanti mungkin aku akan lebih banyak syuting lagi, tapi untuk sekarang ini syutingnya cukup seminggu 3 hari aja. Sisanya 4 hari sama suami dan anak-anak gitu. Oke, wow. Itu mungkin tips juga nih untuk teman-teman Real Food Fam yang mungkin ibu-ibu muda yang masih berkarir dan juga menjaga anak dan suami, mungkin bisa Ya, itu di salah satu solusinya. Nah, ini Kak, menekan 0 sampai 5 tahun penting ya. iya betul. Ini Kak, tentang apa tadi kan Kak Sandra juga sempat cerita tentang berjuang. Ini ada dari Mm-mm, mm. Anissa Aprilianingrum. Gimana caranya Mm. kakak bangkit pada saat di kondisi yang terpuruk? Tadi kan kakak sempat ceritakan kayak udah sering kecewa, Mm. sering jatuh. Nah itu cara kakak untuk cepat bangkitnya tuh gimana sih gitu? Oke, karena aku terbiasa dengan yang namanya gagal, Hmm. aku terbiasa dengan yang namanya gagal dan kecewa. Jadi buat aku ya keadaan terpuruk itu udah biasa. Yang namanya hidup ini, kita siapa sih? Ya nggak sih? Orang sukses aja, anak konglomerat aja, anak orang hebat aja bisa gagal, apalagi kita gitu. Apalagi saya yang bukan anak siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, saya cuma punya apa Tuhan dan keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi gagal ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau aku sih memang sudah biasa banget, sudah biasa yang namanya gagal, sudah biasa yang namanya kecewa. Jadi dengan keadaan saya menyadari kalau saya sudah biasa gagal dan kecewa, keadaan terpuruk tuh
ya udah namanya hidup keadaan terpuruk, ya udah bangkit lagi. Karena gini, Hmm. kalau mau ngomong malu, males, ngapain malu ya? Maksudnya kita nggak minta makan sama orang juga. Daripada aku minta-minta sama orang, mendingan kita ya ngapain malu? Gue sih 7 tahun nggak pernah dapat casting, malu enggak sih? Nggak nama mesti malu. One day kita sukses, kita juga seneng gitu. Jadi kalau aku sih ke dalam keadaan terpuruk, aku tetap tetap akan berjuang, karena kalau menurut aku kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus berjuang. Aku selalu berpikir nggak ada apa ya, rezeki yang turun dari langit ya. Orang beruntung ada, cuma untuk kita kalau masih bisa berusaha, kita dikasih kesehatan luar biasa, kita dikasih organ tubuh yang lengkap, kita dikasih otak yang pintar, kenapa kita nggak pergunakan untuk bikin hidup kita baik gitu. Jadi keadaan terpuruk satu, dengan tujuan hidup membahagiakan dan berbakti sama orang tua, membalas budi sama orang tua. Dalam keadaan terpuruk apapun, saya akan berusaha untuk berjuang, bangkit, karena saya pengen tunjukin ke orang tuaku, kalian itu membesarkan saya dan mendidik saya dengan benar. Aku nggak mau bikin mereka kecewa. Dalam keadaan terpuruk, nggak pernah dapat casing sama 7 tahun, ya udah bangkit lagi. Kita tunjukkan sama orang tua kita, nih papa sama mami sudah mendidik saya seperti ini, saya gagal pun nggak apa-apa, saya akan tetap berjuang gitu. Karena kalau kita gagal berkali-kali pasti ada suksesnya, dan ketika sukses tuh saya pengen banget tunjukin ke orang tua, ini loh hasil kalian mendidik saya selama ini loh hasil kalian menghidupi saya selama ini gitu. Dan sekarang kan kalau udah gede kayak gini, kita yang harus menghidupi orang tua ya, karena orang tua tuh dari kita lahir sampai kita kerja, mereka menghidupi kita gitu. Sudah saatnya kita membalas semuanya. Sudah saatnya orang tua ini ongkang-ongkang kaki aja di rumah, enak-enakan kita yang menghidupi orang tua. Jadi tujuan saya itu membagikan orang tua. Jadi dalam keadaan apapun saya tetap bangkit karena orang-orang yang saya cintai sih gitu. Kayak udah Mungkin punya anak kalau kan, suami misalkan juga. dengan tujuan yang benar dan tujuan yang Betul. tadi kakak bilang itu, jadinya kita juga ketika terpuruk langsung cepat untuk Ya, bangkit, untuk semangat lagi gitu ya kak ya. betul. Karena mencintai Termotivasi orang yang kita lagi. cintai juga, betul. Kalau sekarang Betul terpuruk pun, betul. kalau misalnya sekarang pun misalnya lagi sedih, lagi gagal, lagi kecewa, saya mikirin anak sih. Kalau saya dalam keadaan terpuruk berlarut-larut lama gitu ya, eh, siapa yang menjadi tonggak dalam keluarga saya gitu? Siapa yang ngurusin anak-anak saya? Jadi kalau udah jadi seorang ibu, kita harus menjadi orang yang paling kuat. Suami juga, dalam pekerjaan suami banyak masalah pasti. Dalam pekerjaan suami pasti banyak masalah. Istri adalah orang yang harus mendongkak suami, mensupport suami. Jadi kita harus kuat. Kita harus jadi istri yang kuat untuk mensupport suami. Kita harus jadi ibu yang kuat untuk membangun anak-anak kita menjadi sosok yang baik. Jadi mau nggak mau harus kuat. Dalam keadaan apapun bangkit lagi. Iya ya. Demi orang-orang yang kita cintai. Hari ini dapat sharing banyak banget nih dari Kak Sandra yang menguatkan banget. Tentunya juga Real Food Fam juga pasti dikuatkan banget ya dengan sharingnya Kak Sandra hari ini. Kak Sandra, thank you so much udah mau gabung sama Thank kita hari you. ini. Makasih banyak Sama-sama. sharing-sharingnya semuanya. Thank you. Sehat-sehat Thank you terus ya. ya Kak. Amin. Mungkin ada Terima kasih pesan-pesan ya, untuk Ruth. Real Food Fam untuk jaga kesehatannya Kak untuk terakhir. Iya, kalau aku sih pesannya jaga kesehatan terus, karena kan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini kesehatan nomor satu. Karena menurut saya hidup yang bahagia itu diawali dengan kesehatan yang sangat sempurna. Jadi jaga kesehatan terus, jangan lupa konsumsi real food. Oke, sampai ketemu Thank Kak you, Sandra. Ruth. Thank you so much sekali lagi. Bye. Sehat-sehat. Thank you. Bye. Bye.